Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Grace Pitra Monopunyo. Kita ada dalam channel Klavos Sukacita, dan melalui channel ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kalau bukan Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena di penghujung bulan ini, bulan Agustus ini Tuhan, kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu lepaskan kepada kami roh hikmat, roh pengertian yang dari Tuhan, sehingga kami tidak salah menangkap setiap kebenaran firman Tuhan, bukan dengan akal kami, tetapi dengan pengertian yang dari Tuhan, kami dapat mengerti rencana Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, pembacaan kita di penghujung bulan Agustus ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika, kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema bagi kita adalah beriman dan berbagi. Dalam situasi yang dihadapi oleh Paulus, dia bukan saja menyatakan kepada jemaat di Filipi, bukan karena satu keadaan yang sedang sukacita dialaminya saudara. Tetapi saat dia menuliskan surat ini atau pesan ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, dia sendiri ada di dalam penjara. Sungguh suatu suasana yang tidak menyenangkan baginya. Tetapi itu bukan merupakan satu alasan baginya untuk tidak bersukacita. Dia tetap tenang dan dia tetap dapat menghadapi tantangan sesulit apapun. Tetapi sekalipun tubuhnya terpenjara, firman Allah tidak akan pernah bisa terpenjara. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan karena senang atau karena kenyang dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Paulus mau menunjukkan bahwa dalam keadaan susah, bahkan dalam keadaan lapar sekalipun, dia tetap bersukacita. Karena apa saudara? Karena keyakinannya yang kokoh dan sistem kepercayaannya yang kuat kepada Bapa di sorga. Dan dia tahu bahwa segala perkara, apapun perkara itu, dia dapat tanggung. Bukan karena kekuatannya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, tetapi semuanya karena campur tangan Tuhan. Ada intervensi daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu Paulus mau menunjukkan bahwa kebaikan tanpa Kristus tidak ada artinya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa motif kita dalam melayani? Apa motif kita dalam memberi? Apa motif kita dalam membangun suatu hubungan? Apa motif kita di dalam hubungan keluarga, membangun pertemanan? Apa motif kita di dalam membangun segala sesuatu? Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa motif kita dalam memberi persembahan? Setiap motif kita di dalam memberi, dalam hal memberi, apapun itu motif kita, tetapi kalau tidak didasari dengan kasih Kristus, maka semua pemberian kita itu tidak ada artinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua pemberian, semua kebaikan kita tanpa Kristus, semuanya menjadi sia-sia. Karena dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, dan sekalipun
Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, dan seterusnya. Nah saudaraku, yang pertama tadi saya katakan bahwa kebaikan tanpa Kristus tidak ada artinya. Yang kedua, Allah lah yang menggerakkan hati setiap orang. Karena Paulus dengan kasih yang tulus, dia melayani jemaat di Filipi, maka apa yang ditanam itu juga yang dituai. Setiap tanaman yang ditanam akan menghasilkan suatu hasil buah yang luar biasa. Karena Paulus menanam kasih yang tulus, maka dia juga menuai kasih yang tulus, saudara, melalui jemaat di Filipi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari pengalaman Paulus untuk mendeteksi serta mengoreksi diri kita. Apakah kasih Bapa itu beroperasi dalam diri kita ataukah tidak? Kenapa saya katakan Allah lah yang menggerakkan hati setiap orang? Sebab itu saudara, kalau kita tulus dalam menjalankan kehendak Tuhan, maka Allah yang akan menggerakkan hati setiap orang untuk memberkati kita. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kasih yang dilakukan oleh Paulus, maka ada pertumbuhan yang baik. Ada pertumbuhan yang baik. Jadi bukan saja satu pemberian, tetapi yang Paulus utamakan adalah bagaimana suatu pemberian punya iman, tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Perubahan hidup itu merupakan buah yang terbaik. Sebab itu saudara, Paulus menekankan bukan saja beriman, bukan saja suatu pemberian yang terbaik, tetapi tanpa perubahan hidup, maka semua hal itu tidak ada gunanya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa kelebihan tidak membuat dia sombong dan angkuh. Kekurangan pun tidak membuat dia kelihatan rendah. Tetapi di dalam segala perkara dia dapat tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kelebihan tidak membuat kita sombong atau angkuh, dan kekurangan pun tidak akan membuat kita kelihatan rendahan. Artinya bahwa karena kurang dan demi memenuhi kebutuhan, maka kita mulai berkhianat, kita mulai korupsi, kita menipu, kita mencuri, memanfaatkan orang lain, dan mulai memanfaatkan kesempatan, mulai pikiran liar. Karena kesusahan, akhirnya kita mulai memanfaatkan dompet orang, sesuatu menarik sesuatu. Tidak saudara, saya mau katakan bahwa kita jangan memiliki yang namanya roh kemiskinan. Orang yang miskin menurut pandangan dunia adalah orang yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki segala sesuatu, uang tidak punya, harta tidak punya, berkekurangan bahkan terbatas. Tetapi miskin dalam pandangan Tuhan bukanlah orang yang menurut pandangan dunia tidak memiliki segala sesuatu. Miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang pelit, orang yang sulit dan tidak mau berbagi dengan sesamanya. Sebab itu sekalipun kaya saudara, tetapi kalau di dalamnya ada pelit, sulit mau berbagi, maka orang demikian menurut Tuhan, dalam pandangan Tuhan, orang demikian juga memiliki roh kemiskinan. Apalagi sudah terbatas, memiliki banyak kekurangan, kita tidak boleh pelit dan sukar untuk berbagi. Karena jangan sampai kita ditemukan miskin di hadapannya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui para rasul. Dia memberi satu pola bagi kita, supaya dalam percaya kepada Tuhan, dalam beriman kepada Tuhan, hati kita sedang dites. Apakah kita mau berbagi atau tidak? Di masa-masa yang sukar yang sedang kita hadapi, janganlah roh kemiskinan mewarnai atau beroperasi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah sebagai orang Kristen, dalam tantangan apapun, sesulit apapun perjalanan hidup yang kita sedang hadapi, dalam kekurangan, bahkan mungkin kita punya pekerjaan terhambat dan lain sebagainya, ekonomi merosot dan lain sebagainya, tetapi ingat bahwa di masa-masa sukar inilah hati kita sedang dites, kualitas iman kita sedang diproses. Sebab itu
Paulus mau mengingatkan kita sekalian supaya di penghujung bulan ini mari kita menambahkan di dalam kita bagaimana iman yang berkualitas. Kasih suatu perbuatan baik tanpa Kristus tidak ada manfaatnya, semuanya menjadi sia-sia. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar jangan roh kemiskinan itu beroperasi dalam diri kita. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa masa-masa ini adalah masa di mana hati kita sedang dites. Apakah kita menjadi orang Kristen yang luar biasa di dalam Tuhan? Bagaimana iman kita? Apakah iman kita kandas atau iman kita mau terus kita naik dalam level yang luar biasa? Disinilah proses Tuhan bagi kita. Kita sedang di-training untuk memiliki kualitas iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah pesan Rasul Paulus. Di dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus membangun sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Sehingga kita dapat berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah ini juga menjadi satu penyataan iman kita. Kita membangun sistem kepercayaan yang kokoh di atas firman Tuhan, supaya sama seperti Paulus, di dalam keadaan apapun, sesulit apapun kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang beriman yang luar biasa. Iman yang mau berbagi, dan motif kita di dalam berbagi bukanlah motif karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin dipuji, ingin terkenal dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar dari Rasul Paulus bahwa hidup kita adalah hidup yang beriman dan hidup yang mau berbagi. Karena dasarnya adalah kasih Kristus beroperasi dalam hidup kita. Biarlah perjalanan hidup kita untuk menapaki bulan yang baru menjadi suatu perjalanan yang menggairahkan karena firman beroperasi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini. Biarlah di penghujung bulan Agustus ini kami terus dikuatkan oleh firman kebenaran, sehingga untuk menapaki bulan yang baru ada kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga dalam masa-masa sukar kami sekalipun tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita, tetapi kami pun dapat berkata seperti Rasul Paulus, di dalam segala perkara kami dapat menanggungnya karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus membangun sadar supaya roh kemiskinan itu jangan beroperasi dalam diri kami, tetapi sesulit apapun kehidupan, perjalanan hidup yang kami sedang lalui, tetapi kami tetap mengarahkan pandangan pikiran kami kepada perkara-perkara yang dari Tuhan, sehingga ada kekuatan untuk bersuka cita, bukan dibuat-buat Tuhan, tetapi memang kekuatan yang dari dalam untuk tetap bangkit bersuka cita, damai sejahtera senantiasa beroperasi dalam seluruh kehidupan kami. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka supaya perjalanan kehidupan mereka di bulan yang baru nanti perjalanan yang penuh menggairahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, kami menaikkan pujian, hormat kami hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.